Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PKM Go Digital? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk pertemuan ke-12 kita berjudul Ekstraksi Nilai Moral dan Relevansi Kehidupan. Menemukan intisari dalam cerita pendek. Memasuki dunia cerita. Setiap cerita adalah cermin bagi jiwa kita. Tujuan belajar kita hari ini, analisis kritis, menganalisis unsur intrinsik cerpen bertema perjuangan hidup secara mendalam. Ekstrasi moral, menemukan nilai-nilai moral tersembunyi di balik karakter dan alur cerita. Kemudian relevansi nyata, menghubungkan pesan cerita dengan realitas kehidupan di Bengkulu selebar. Konteks kita di Bengkulu selebar, lingkungan yang tangguh. Sebagai warga di kawasan industri, pelabuhan Pulau Baai dan bandara, kita terbiasa melihat perjuangan hidup setiap hari. Cerpen bertema perjuangan hidup bukan sekedar fiksi bagi kita, melainkan potret perjuangan masyarakat di sekitar kita. 6 unsur intrinsik cerpen. Tema, ide utama cerita, alur, rangkaian peristiwa, tokoh pemeran dalam kisah, latar, tempat, waktu, suasana, sudut pandang itu cara bercerita, dan amanat, pesan moral menulis. 2 fokus utama analisis. Yang pertama, nilai moral, eksplorasi, etika, dan kebaikan tokoh. Kedua, relevansi, hubungan pesan dengan dunia nyata. Apa itu nilai moral? Cermin kehidupan. Nilai moral adalah standar baik dan buruk yang mengatur perilaku manusia. Dalam cerpen, nilai ini seringkali tidak tertulis langsung, namun tersirat dalam tindakan tokoh. Contohnya, kejujuran saat menghadapi tekanan atau ketangguhan saat gagal di lingkungan kerja. Langkah ekstraksi nilai moral. Amati konflik. Bagaimana tokoh merespon masalah besar dalam hidupnya. Kemudian dialog dan pikiran. Apa yang dikatakan tokoh saat tidak ada orang lain yang melihat. Konsekuensi. Apa hasil dari keputusan diambil oleh tokoh tersebut. Kemudian kesimpulan. Tuliskan prinsip hidup yang bisa dipelajari dari perjalanan tokoh tersebut. Intensitas konflik versus kedalaman moral, itu ada orientasi 20%, komplikasi itu ada di 65%, dan resolusi 50%, dan moral itu ada 95%. Semakin berat konflik atau komplikasi, semakin kuat nilai moral yang biasanya muncul di akhir cerita. Relevansi kehidupan, menghubungkan teks dan realita. Setelah menemukan nilai moral, pertanyakan bagaimana ini berguna bagiku di dunia nyata. Relevansi bukan hanya tentang setuju, tapi tentang bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam tantangan ekonomi dan sosial di kota Bengkulu saat ini. Studi kasus, dilema moral. Sisi pro, bekerja di industri pelabuhan memberikan penghasilan untuk keluarga, meskipun lingkungan mungkin tercemar. Ini nilainya tanggung jawab keluarga. Kemudian ada sisi kontra, kesehatan lingkungan adalah warisan masa depan. Kita harus memprotes pencemaran demi anak cucu. Nilai integritas lingkungan. Nah, kemudian ada tabel nilai, cerita versus dunia nyata, di mana itu ada nilai dalam cerpen, tindakan tokohnya, atau relevansi di selebar atau kota Bengkulu. Sastra bukan sekedar kata-kata di atas kertas, tapi denyut nadi kehidupan yang dipindahkan ke dalam cerita. Mengapa kita harus refleksi? Itu yang pertama ada kematangan berpikir, kemudian kecerdasan emosional, dan keterampilan menulis. Nah, untuk tugas kita itu ada eksplorasi mandiri. Yang pertama membaca. Kalian pilih satu cerpen bertema perjuangan hidup. Kemudian observasi, wawancara singkat warga di sekitar selebar. Kemudian refleksi, tuliskan perbandingan nilai moral yang ditemukan ya. Nah, ini ada alur perjalanan semester 1 kita. Yang pertama, untuk minggu 1-5 itu isu lingkungan. Kemudian minggu 6-9 itu gadget dan isu sosial. Minggu 10-13 itu ada nilai moral. Dan minggu 14-18 itu menulis cerpen atau refleksi.
Jadilah tokoh utama yang menulis cerita hidupnya dengan tinta kebaikan. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, jikalau ada pertanyaan, boleh teman-teman langsung hubungi grup WhatsApp ya. Jangan ragu untuk berdiskusi sekarang. Mungkin inilah penghujung materi kita pada hari ini. Saya akhiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.